Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan terminal. Ini adalah seri pertama dari tutorial-tutorial video yang akan saya buat tentang terminal. Ya. Pelajaran pertama ini kita akan belajar bukan menggunakan perintah-perintah terminal, tetapi kita akan mengenali bagaimana belajar menggunakan bash. Apa bash itu, apa terminal itu saya akan jelaskan. Oke. Pada dasarnya, ketika kita menggunakan terminal seperti ini, saya di sini pakai konsole ini di KDE. Di dunia genomi kita mengenal genomi terminal dan yang lain-lain. Pada dasarnya ketika kita menjalankan terminal, kita menjalankan dua buah program sekaligus. Yang pertama, konsole itu sendiri, ya, sebagai terminal emulatornya. Kita lihat. Ya, ini konsole. Konsole ini terminal emulatornya, sedangkan program yang sebenarnya kita butuhkan adalah bash. Ya. Ya. Di dalam kita menggunakan terminal, kita sebenarnya tidak membutuhkan konsole, tidak membutuhkan genomi terminal, tetapi yang kita butuhkan adalah bash. Bash ini adalah shell, dia adalah program yang menerjemahkan perintah kita menjadi sesuatu yang dipahami oleh Linux. Ya. Kita akan mulai pelajaran pertama ini bagaimana kita menggunakan bash. Bukan, kita tidak mempelajari bagaimana menggunakan perintah, tetapi kita belajar menggunakan bash. Ya. Yang akan kita lakukan, kita mulai dari perintah sederhana, sudo apt-get install katakanlah kmx. Oke. Bagaimana kita melakukan input dengan benar supaya di masa depan kita tidak kesulitan dengan bagaimana kita menggunakan bash, kita menggunakan terminal. Oke. Pada awalnya kita perlu mengenal shortcut key yang dimiliki oleh bash. Dimulai dari ini. Kita di dalam satu perintah ini punya satu, ini dianggap satu ya, 2, 3, 4 kata. Nah, sekarang bagaimana dari kursor yang di akhir ini kita hapus satu kata ke belakang, kmx. Kita tekan, ya, kita lihat keymon, ya. Ctrl W. Oh maaf, di sini. Ctrl W, ya. Ctrl W itu akan menghapus satu kata ke belakang kursor. Kita lakukan lagi ya, coba. Ctrl W, hilang. Ctrl W, ya. Ctrl W, hilang semua. Sekarang kita sudah menghapus perintah sudo apt-get install kmx. Bagaimana kita kembalikan? Kita tekan Ctrl Y. Ya. Pada dasarnya dengan Ctrl W kita tidak menghapus kata, tetapi kita cut. Kita copy, kita ambil suatu kata, kita masukkan ke memori. Dengan Ctrl Y kita mengembalikan kata itu. Ya. Ya. Sekarang bagaimana kita memindahkan satu kursor di belakang ini ke depan? Kita tekan Ctrl A. Ya. Dari belakang kursornya pindah ke depan. Bagaimana sekarang kursor yang di depan ini kita kembalikan ke belakang? Ya, dengan Ctrl E. Baik. Sekarang kita akan mengenal yang lain, yaitu bagaimana dari posisi kursor di belakang sendiri ini kita hapus semua kata ke depan. Kita tekan Ctrl U. Ya. Sama seperti tadi, bagaimana setelah kita hapus, bagaimana kita kembalikan lagi? Dengan Ctrl Y juga. Kenapa? Karena sebenarnya Ctrl U itu sama dengan Ctrl W. Dia tidak menghapus tapi dia cut, dia copy ke dalam memori. Ya, bagaimana sekarang kita kembali ke depan, kursornya di depan, ya. Kita hapus mulai dari posisi depan ini kursornya ke belakang semua. Caranya gampang, Ctrl K, ya. Sekarang kita telah menghapus perintah tadi. Bagaimana kita kembalikan? Ya, sama, Ctrl Y juga. Pada dasarnya Ctrl W, Ctrl U, Ctrl K itu sama, dia cut. Dan kita selalu bisa mengembalikannya dengan Ctrl Y. Ctrl Y itu artinya adalah yang, Y-A-N-K. Itu sama dengan paste. Baik. Sekarang cukup dengan ini. Kita kenali perintah shortcut key yang lain.
Kita coba perintah yang panjang ya. Hasilnya yang outputnya panjang, ls main lah. Oke, enter. Satu layar ini akan penuh, satu layar terminal. Sekarang bagaimana kita hapus satu layar ini supaya kita nggak perlu close dan buka terminal lagi? Caranya adalah dengan perintah. Ya, perintahnya namanya clear, celayar. Kita tekan enter. Ya, bersih satu layar. Oke, katakanlah kita butuh perintah yang lain, misalkan gini, ls usb. Nah, satu layar akan penuh. Bagaimana kita bersihkan? Sama, clear. Oke. Sekarang bagaimana caranya kita lah? Kita nggak perlu ngetik sama sekali, tapi kita gunakan shortcut key. Nah, shortcut key apa? Tekan Ctrl L. Itu sama dengan perintah clear. Kita ulang ya. ls main lah, enter. Ya, satu layar penuh. Kemudian bagaimana kita hapus dengan Ctrl L. Nah, itu apapun nanti di layar yang itu kursornya masih bisa, promnya ini masih bisa muncul, maka kita tekan Ctrl L untuk membersihkan layar. Oke, sekarang kita akan mengenal hal-hal yang penting, yang sangat-sangat berguna, yaitu sesuatu yang akan berhubungan dengan history. Sebenarnya ketika kita mengetik apapun di bus, kita mengetik apapun di sini, di bus ini, bus itu akan senantiasa menyimpan apa yang kita ketik, tidak akan hilang. Jadi kalau kita sudah mengetik satu perintah, kita tidak perlu mengetikkan perintah itu lagi, tetapi cukup kita panggil dengan tombol atas atau tombol bawah ya. Tadi kita telah menggunakan perintah ls main lah, clear, kemudian ya hanya itu ya. Kita bisa panggil lagi dengan tombol atas ya, seperti ini, tombol bawah. Jadi tombol atas itu memanggil perintah sebelumnya, tombol bawah maju. Oke, maju. Saya kasih contoh. Misalkan saya ingin memanggil lagi perintah tadi, konsul main version, atas ya, enter. Mungkin setelah konsul main version tadi kita panggil ls main lah, ya gak apa-apa, panggil aja. Nah ini bawah. Oke, enter, sama. Oke, kita bisa atas, kita bisa bawah. Anda tadi sudah mengenal juga shortcut key. Sekarang bagaimana kita melihat secara total apa-apa yang disimpan oleh bus sebagai history? Ketik perintah history, enter. Ya, ini history saya. Perintah-perintah yang pernah saya jalankan ada di sini semua. Ya, sama dengan Anda pun juga bisa melihat history Anda. Oke, sekarang cukup dengan history, kita Ctrl L. Oke. Anda perlu mengenal bahwa history itu sangat penting. Usahakan history Anda tidak hilang. Kenapa? Karena dengan history Anda bisa melihat perintah yang dulu pernah Anda jalankan, yang setelah perintah itu dijalankan barangkali terjadi error di Linux. Jadi history itu berguna sebagai catatan kita. Kita bisa menganalisis nantinya jika ada error, perintah apa yang terakhir kita jalankan. Nah, dari situ kita bisa tahu kira-kira di mana letak kesalahan kita. Oke. Sekarang cukup dengan history, kita bisa memanggil perintah yang pernah kita jalankan dengan Ctrl R. Ya. Bentar. ML saja cukup. Nah, sama kan? Dia bisa mengenali walaupun itu bukan string lengkap. Oke. Hari ini setidaknya Anda telah belajar, yaitu kontrol. Pertama tadi Anda mengenal Ctrl W. Ctrl W ini menghapus satu kata ke belakang. Kemudian Ctrl Y yang, yaitu dia bisa paste. Kemudian Ctrl U menghapus dari posisi kursor sini terakhir ke depan. Kemudian Ctrl K
Ctrl K menghapus semuanya mulai dari posisi kursor di sini sampai akhir baris. Kemudian Ctrl L ini untuk menghapus keseluruhan teks di layar, kembali ke sini posisinya promptnya sama dengan perintah clear. Nah, kemudian Anda mengenal Ctrl R tadi. Ctrl R ini search perintah yang sudah pernah kita jalankan, dan sekali kita enter dia akan menjalankan kembali perintahnya, tidak perlu kita copy paste, dan kita pun hanya mengetik sebagian saja, tidak semuanya. Kemudian kita juga melakukan history ini penting ya. History itu bash history maksudnya. Oke, sekarang cukuplah pelajaran hari ini, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.